Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat pagi. Pada hari Minggu Komunikasi Sosial ke-59 tahun hari ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan doa Yesus. Yesus itu berdoa kepada Bapanya, dan dalam doanya itu Yesus memohonkan supaya Allah Bapa itu memelihara orang-orang yang mendapat pewartaan para murid, agar mereka boleh percaya dan mereka menjadi hidup dalam kesatuan sebagaimana Yesus itu hidup satu dengan Bapa. Yesus berdoa supaya setiap orang yang percaya, termasuk kita yang hidup di zaman ini, itu boleh tetap hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa bersama dengan Dia. Itulah bagi Yesus hidup yang sedemikian itu yang nanti akan dapat menjadi tanda kesaksian bagi dunia bahwa mereka ini, para murid ini, dan orang-orang yang percaya pada pemberitaan mereka itu adalah sungguh-sungguh murid-muridnya. Nah, pertanyaan kita saudara-saudari, bagaimana caranya kita dapat hidup membangun persekutuan itu? Sebagaimana Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu. Dalam perikop ini tidak dikatakan, tetapi kita dapat membaca dalam perikop yang lain. Bila kita mau hidup bersatu dengan Allah Bapa dan Yesus itu, maka sarananya adalah kita mau hidup dan taat kepada firman-Nya. Maka setiap orang yang mengasihi Allah itu hidup dan taat di dalam firman-Nya. Hidup yang sedemikian itulah yang akan memungkinkan setiap orang kita hidup di dalam kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam terang kebenaran sabda Tuhan inilah kita mau merenungkan bagaimana komunikasi sosial kita dalam perutusan hidup kita sehari-hari. Sederhananya ialah bahwa setiap perjumpaan kita yang di dalamnya ada komunikasi kita satu sama lain haruslah dijiwai oleh satu semangat ini, yaitu semangat kasih kepada Allah dan kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, tema yang diambil oleh gereja pada hari ini itu adalah bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Jadi ini merupakan bagian dari tema besar yang kita renungkan selama tahun ini, tahun jubileum ini. Kita mau menjadi peziarah-peziarah pengharapan. Maka dalam setiap aspek kehidupan kita juga kita berusaha untuk meresapkan nilai-nilai dari pengharapan ini. Komunikasi sosial kita haruslah menjadi sarana yang membuat saudara-saudara kita yang lain itu bertumbuh harapannya. Dalam pesannya saudara-saudari, gereja mengajukan satu keprihatinan ini, bahwa ternyata selain kita bersyukur atas komunikasi sosial yang boleh kita alami sehari-hari hingga saat ini, gereja juga melihat bahwa ternyata ada kecenderungan-kecenderungan yang perlu kita perbaharui dalam komunikasi sosial kita. Ada sebuah keprihatinan di mana cenderung kita berkomunikasi sosial tapi seringkali bukan menghasilkan harapan. Tapi justru komunikasi itu menciptakan ketakutan, keputusasaan. Dengan cara apa? Gereja melihat bahwa di sana ada oknum tertentu, mungkin juga termasuk kita, termasuk saya, seringkali menggunakan media komunikasi sosial itu belum sedemikian rupa. Saya kira saudara-saudari sekarang ini sudah bukan lagi terbatas pada kelompok tertentu yang menggunakan sarana-sarana media komunikasi sosial itu. Sudah semua kita ini, mulai dari usia yang paling muda sampai yang paling tua, sudah menggunakan sarana-sarana media komunikasi itu. Dan ternyata dalam perjalanannya saudara-saudari itu
seringkali menciptakan ketakutan, keputusasaan, prasangka, fanatisme, bahkan bisa menimbulkan kebencian dalam hati penggunanya. Mengapa? Karena penggunanya tidak bijak. Banyak pengguna media sosial saat ini dengan mudah menyalahgunakannya sehingga menimbulkan reaksi naluriah dan dengan cara apa? Menggunakan kata-kata yang dapat menelanjangi orang lain, menjatuhkan reputasi orang lain, bahkan menyebarkan berita bohong, memutarbalikkan fakta secara cerdik, lalu membuat orang terhasut, terprovokasi, bahkan akhirnya sampai melukai hati banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat apa yang gereja ajarkan pada kita hari ini. Santo Petrus itu dalam satu perikop berkata begini, dalam surat Santo Petrus yang pertama ayat 15 sampai 16. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang harapan yang ada padamu. Perikop sederhana ini memberikan satu jaminan tapi juga tantangan pada Anda sekalian dan kita, bahwa kita ini setiap orang yang percaya pada Yesus, beri pertanggungjawabanmu kepada orang lain, pertanggungjawaban iman kita pada orang lain, bukan dengan arogan, dengan kekerasan. Berilah pertanggungjawaban itu dengan lembut dan hormat. Maka sarana-sarana media komunikasi yang kita pakai, yang kita gunakan, haruslah juga didasari oleh ini sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan, berbagi harapan bagi saudara-saudara yang lain. Hal pertama yang patut kita renungkan ialah kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu. Ini adalah seruan saudara-saudari. Bagaimana kita ini di tengah-tengah yang tampaknya ada kecenderungan untuk tidak menimbulkan harapan dalam komunikasi sosial kita, kita diajak oleh Tuhan hari ini supaya tetap punya harapan di dalamnya. Lihatlah bahwa pertama-tama kita harus menemukan Tuhan itu bukan di luar. Temukanlah Tuhan itu di dalam hati kita, lubuk hati kita yang paling dalam. Maka kuduskan Tuhan di dalam hatimu, hati kita masing-masing. Tuhan hadir di sana dan Tuhan membimbing setiap orang yang mau membuka hatinya kepadanya. Kemudian yang kedua, siap sedialah memberi pertanggungjawaban. Satu hal yang menarik saudara-saudari dikatakan oleh gereja di sini ialah bahwa orang Kristiani bukan pertama-tama mereka dan terutama yang berbicara tentang Tuhan. Sedikit mungkin perlu kita cermati ya. Orang Kristiani itu bukan mereka yang pertama-tama dan terutama berbicara tentang Tuhan. Tapi yang menggemakan keindahan kasih Tuhan dalam setiap perjumpaan. Ada dua hal yang berbeda di sini saudara-saudara. Bahwa kita orang-orang Kristiani ini yang percaya pada Yesus, bukan pertama-tama kita ini selalu berbicara tentang Tuhan kepada orang lain secara verbal. Tetapi yang menggemakan keindahan Tuhan itu di dalam hidup kita. Artinya ada sebuah kehadiran yang profetis, kehadiran yang memberi kesaksian kepada orang lain. Perkataan itu baik, tapi kesaksian dengan perbuatan yang lain jauh lebih baik dan efektif untuk mewartakan Tuhan kepada orang lain. Apa artinya kata-kata yang baik, moral yang buruk? Tetapi perkataan yang baik disempurnakan dengan moral yang baik. Itulah kesaksian yang paling berkenan kepada Tuhan. Kemudian dengan lembut dan penuh harapan, kita dipanggil untuk membangun, memelihara komunikasi sosial yang lembut dan penuh persaudaraan. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali niat kita ini baik kok. Kita ini baik, punya niat yang baik. Tapi seringkali karena kelemahan daging lah, lalu kita komunikasinya menjadi kurang begitu berkenan pada hati banyak orang. Memberi pertanyaan dengan nada tinggi misalnya. Menjawab dengan ketus misalnya.
Hal-hal kecil-kecil begitu saja sudah membuat lawan bicara kita menjadi tidak nyaman, bukan? Lalu orang merasa bahwa niat kita ini jelek, padahal niat kita baik. Mungkin karena sesuatu hal terjadi di dalam diri saya, mungkin dari keluarga saya mungkin, atau pekerjaan saya, membuat saya tertekan atau apa. Lalu saya berkomunikasi dengan demikian, orang bisa merasa berprasangka buruk kepada saya. Nah, saudara-saudari, barangkali perlu kita renungkan apa yang dinasihatkan oleh Santo Paulus dalam salah satu suratnya, ujilah segala sesuatu. Artinya kita perlu menguji hidup kita ini sehari-hari. Kalau dulu para rahib itu saudara-saudari, jadi tradisi gereja kita itu lahir dari komunitas para rahib, monastik ya. Ada satu kebiasaan yang baik, sederhana sekali, tapi mempunyai dampak rohani yang sangat baik bagi pertumbuhan kita. Selalu ada diberi kesempatan untuk memeriksa batin. Tidak lama-lama, kurang lebih 10 menit atau 15 menit sehari-hari. Di akhir di penghujung hari kita duduk sejenak melihat apakah yang kita buat ini, apakah yang saya pikirkan, saya katakan, saya perbuat hari ini itu sungguh-sungguh sudah benar atau belum. Sudah mengikuti apa yang Tuhan kehendaki atau itu ambisi saya semata. Itu penting sekali saudara-saudara. Bisa menolong saya, menolong kita untuk bertumbuh dalam iman secara lebih dalam. Apakah perkataan saya kasar? Apakah harapan saya hari ini sungguh sudah kuat atau saya masih putus asa atau lain-lain? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa saya ajukan untuk mengevaluasi pikiran dan hati saya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diajak oleh gereja untuk meneladani Yesus. Yesuslah sang komunikator yang sejati. Yesus berkomunikasi itu luar biasa. Memang beberapa kesempatan Yesus juga bisa marah saudara-saudara. Saya ketika membaca ini pesan ini, saya sedikit bertanya, mengapa gereja menyebut Yesus sebagai komunikator yang sejati, yang lembut berbicara. Beberapa kali Yesus juga marah, bukan? Yesus menegur dengan keras. Dalam perjalanan misalnya ke Emmaus, Yesus juga marah. Karena dua murid itu sudah berjalan bersama, mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahkan tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Tapi saudara-saudari lihat, lembut itu yang dimaksud di sini bukan soal lalu kita tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tampaknya keras. Bila untuk menegur sesuatu yang salah, perlu juga perkataan sedemikian. Tapi kelembutan itu adalah bahwa kita mau membuka komunikasi pada setiap orang, di mana orang lain boleh mendapatkan kebenaran dari komunikasi dengan kita. Dan hal yang paling baik, yang paling tepat dari Yesus sebagai sang komunikator itu adalah karena Yesus boleh menyingkapkan kebenaran di dalam hati para murid. Maka bila saudara-saudari juga ingin berkomunikasi dengan baik, pastikan diri Anda memberikan kebenaran pada orang lain lewat perkataan dan komunikasi nonverbal yang lain. Bila kepalsuan yang Anda dapatkan dari saya bukan komunikator yang baik. Demikian juga dengan Anda. Bila kepalsuan dan hal yang buruk lainnya yang orang lain dapatkan, kita belum menjadi komunikator yang baik. Akhirnya saudara-saudari, mari kita melanjutkan peziarahan ini. Biarkanlah Yesus itu boleh selalu tinggal dalam hati kita dan kasih-Nya, agar orang lain juga boleh mengalami kasih yang sama dan kita boleh bertumbuh sama-sama di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.